Bab 74. Gelap. Tidak ada setitik pun cahaya yang bisa dilihat. Yang terdengar hanya beberapa suara seperti lebah bergaung samar-samar di telinga. Cepat angkat. Bawa dia, ayo. Sebaiknya kita bawa saja ke rumah sakit. Beberapa suara kini saling jawab di dekat sesosok tubuh yang tergeletak pingsan di tanah. Kini tampak dari kejauhan dua orang anak muda sedang berlari-lari menuju ke arah kerumunan orang-orang itu. Begitu sampai di tempat kerumunan itu, salah satu dari mereka kini mulai bertanya. Rian, apa yang terjadi dengan Jerry? Tanya orang yang baru sampai itu. Aku juga tidak tahu. Dia tiba-tiba saja pingsan di sini. Sebaiknya ayo kita bawa dulu dia ke rumah sakit. Kata orang yang ditanya yang ternyata adalah Rian, salah satu sahabat Jerry. Rian, Daniel, ayo bawa ke mobil. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Ayo Daniel. Bawa dia ke mobilku saja. Kata anak muda itu menawarkan. Di mana mobil MU Kevin? Tanya Daniel. Ada di tempat parkir biasa. Ayo cepatlah. Kepalanya sudah mulai kembali mengeluarkan darah. Kata pemuda yang ternyata Kevin itu panik. Jelas saja jika Kevin dan David sangat panik. Ini karena tidak lain dan tidak bukan adalah karena tugas mereka di kampus ini hanya untuk menjaga keselamatan Jerry sebagai tuan muda di keluarga majikan mereka. David, kau bantu Daniel dan Rian. Aku akan segera mengambil mobil. Kata Kevin. Daniel kini mengangkat kepala Jerry dan meletakkan di pangkuannya. Sedangkan Rian mengambil buku yang entah dari mana dia dapat lalu mengipas-ngipaskan ke arah Jerry. Apa yang terjadi dengan Jerry, Daniel? Tanya satu suara. Rina. Jerry pingsan. Jawab Daniel singkat kepada Rina. Bagaimana bisa Daniel? Aku yang salah memberitahu kepadanya bahwa Rico sedang dalam masalah. Kau. Kata Rina sambil mendelik. Begitu dia mengetahui apa yang telah terjadi, dia langsung bergegas berlari ke kantor pakaian Ken. Tapi Rico sudah tidak ada lagi di sana. Akhirnya dia berinisiatif untuk mengejar ke gerbang kampus. Tapi baru saja dia sampai, Rico malah sudah menaiki taksi dan pergi. Akhirnya beginilah jadinya. Kata Daniel merasa sangat bersalah. Rina, kau berada di tempat kejadian. Sebenarnya apa yang terjadi antara Anton dan Rico? Tanya Rian menginginkan penjelasan. Ini semua karena Anton yang menghasut Zack. Mereka sengaja mencari gara-gara dengan menghina ibu Rico. Kata Rina lalu menceritakan seluruh kejadian. Mendengar penuturan dari Rina, Daniel hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Kasihan sekali nasib MU Rico. Gumamnya kemudian. Lalu pembicaraan mereka terhenti ketika sebuah mobil Toyota Supra mendekat ke arah mereka. Ayo cepat Daniel, bawa Jerry ke mobil. Kata Kevin buru-buru seperti dikejar hantu. Iya ayo cepat. Kata mereka lalu segera mengangkat tubuh Jerry dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah semua selesai, Kevin lalu memacu kendaraannya menuju ke rumah sakit publik Star Hill. Taksi yang meluncur laju dari arah Star Hill berhenti tepat di depan sebuah kafe di seberang traffic light di kota kecil Count Home ini. Dari dalam tampak seorang pemuda keluar. Setelah membayar ongkos, dia segera berjalan menuju ke arah salah satu toko ponsel yang menjamur banyaknya di sepanjang jalan tak berapa jauh dari pusat kota country home ini. Permisi Nona, saya ingin mendaftar SIM card baru. Apakah Anda bisa membantu saya? Tanya pemuda yang tak lain adalah Rico itu. Oh bisa Tuan. Silahkan Anda memilih nomor dan jenis dari perusahaan layanan apa yang Anda suka. Kata wanita pramuniaga itu dengan ramah. Setelah memperhatikan dengan singkat, akhirnya Rico menunjuk ke arah SIM card yang dia pilih. Baiklah Tuan. Apakah Anda memiliki paspor atau kartu identitas kewarganegaraan? Tanya wanita itu. Rico segera mengeluarkan kartu identitasnya dan menyerahkan kepada wanita penjaga toko itu. Tak selang berapa lama, wanita itu menyerahkan kembali kartu identitas beserta SIM card yang telah terdaftar kepada Rico. Terima kasih Nona. Kata Rico sambil menggulurkan uang untuk membayar. Setelah semuanya berjalan dengan baik, Rico segera berlalu meninggalkan toko ponsel itu dan berjalan memasuki kafe bintang yang tidak jauh dari tempat itu. Sesampainya di dalam, Rico segera memesan minuman dan memilih meja paling sudut di ruangan itu. Saat ini Rico mulai mengeluarkan ponselnya.
Mencabut slot SIM dan mengeluarkan kartu di dalamnya. Aku tidak memerlukan MU lagi. Kini saatnya untuk memulai sesuatu yang baru. Aku adalah Riko yang baru dan mulai saat ini, tidak ada yang boleh menghina Riko. Katanya dalam hati. Lalu dia terbayang semua kejadian di kampus tadi. Dari mulai dia dihina oleh Anton dan teman-temannya, dikeluarkan oleh Pak Yan Ken dari kampus yang hampir 3 tahun ini tempat dia menuntut ilmu, sampai ketika dia melihat Jerry berlari-lari menuju gerbang kampus mengejarnya dan tiba-tiba dia melihat Jerry terjatuh dan setelah itu dia tidak tahu lagi karena taksi itu telah melaju meninggalkan Golden University. Maafkan aku teman-teman. Sahabatku semua. Aku memang tidak bisa diandalkan. Kata Riko sambil tertunduk. Lamunannya baru terhenti ketika seorang pelayan mengantarkan minuman yang dia pesan tadi. Terima kasih kawan. Kata Riko memaksa untuk tersenyum. Namun baru saja dia akan menghirup minuman dari gelas itu, tiba-tiba saja seorang lelaki bertubuh besar menghampirinya. Wah anak muda. Apakah kau akan lari dari hutang MU? Aku melihat bahwa kau sedang mengganti kartu ponsel MU. Kata lelaki bertubuh besar itu menegur. Maaf tuan. Siapakah Anda ini? Tanya Riko dengan heran. Namaku adalah Bruno. Aku adalah salah satu anak buah Tuan Sendiego pemilik perusahaan Arsen tempat MU meminjam uang tempo hari. Kata lelaki berbadan besar itu memperkenalkan dirinya dengan nama Bruno. Oh, ini tidak seperti yang Tuan bayangkan. Aku sengaja mengganti kartu ponselku karena saat ini aku sedang ada masalah di kampus tempatku belajar. Kata Riko menjelaskan duduk masalahnya. Apapun itu anak muda, tujuanku datang ke sini adalah untuk memperingatkan kepada MU bahwa jika telah tiba waktunya, maka kau harus segera membayar cicilan hutang MU kepada perusahaan Arsen berikut dengan bunganya. Kata Bruno memberi peringatan. Masih ada waktu 2 minggu lagi tuan. Saya akan segera membayar kepada perusahaan Arsen jika sudah tepat waktunya. Kata Riko dengan tetap menjaga sikap tenangnya. Baiklah jika itu adalah janji Anda anak muda. Aku harap tidak ada masalah di kemudian hari. Ini karena perusahaan Arsen sudah sangat baik memberikan pinjaman tanpa jaminan. Dan aku sebagai orang yang ditugaskan hanya memberikan MU peringatan saja. Silahkan nikmati minuman MU dan aku akan pergi dulu. Kata Bruno lalu segera pergi meninggalkan meja di mana Riko duduk. Setelah Bruno berlalu, Riko hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan wajah yang benar-benar kusut saat ini. Aku tidak boleh kembali ke rumah. Aku harus segera menjauh dari keluargaku dan orang-orang yang akrab denganku. Kata Riko dalam hati.